Faslun, pasal selanjutnya. Wa juludul maitati, adapun kulit-kulit binatang atau kulit-kulit bangkai di sini. Maitah itu diambil dari kata mait. Maksudnya di sini untuk hewan ya. Tathuru, bisa menjadi suci, bidibaghi, dengan disamak. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing, wal khinziri, dan babi, wama, dan anak atau bayinya ya, tawalada, yang lahir minhuma, dari keduanya ya, jadi yang lahir dari anjing ataupun babi, karena sama-sama najis ya, udah jelas kalau itu. Aumin ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Ada anjing betina kawin sama kambing jantan seandainya. Terus anjing betina tadi melahirkan kambing. Ya, walaupun bentuknya kambing, tapi karena dilahirkan oleh anjing, maka hukumnya tetap najis, nggak bisa disamak. Wa azmul maitati, dan tulang bangkai tadi, wa sya'ruha, dan bulu-bulunya ya, rambut-rambutnya, itu najisun, najis. Illal adamiyah, kecuali anak Adam, maksudnya manusia. Kalau manusia, madhab kita Syafi'i tidak najis. Saya jelasin dulu. Jadi bangkai hewan, ya namanya bangkai berarti mati, tidak disembelih ya. Nah, yang biasa kita makan misalnya ya, daging sapi, daging kambing, dan sebagainya. Kalau dia disembelih itu udah kita nggak perlu bahas lagi, berarti halal karena dia disembelih atas nama Allah. Nah, seandainya ada sapi ketabrak mobil atau ada kambing ketabrak mobil, nah ini kan dagingnya haram. Ya. Dalam hukum fikih, walaupun dagingnya haram, tapi kulitnya, nah di sini disebutin namanya julud. Julud itu kulit. Jildun dari katanya. Jildun itu kulit. Itu masih bisa difungsikan, masih bisa dimanfaatkan, masih bisa disucikan. Jadi seandainya ada kambing, ada sapi, matinya ketabrak atau mati sakit bukan disembelih, boleh nggak dimanfaatkan tuh kulitnya? Misalnya digunakan buat bikin tas, atau yang umum buat kita dibikin beduk. Nah, boleh dengan syarat bidibagi, dengan disamak. Ya, disamak itu ya kayak bikin beduk aja tuh. Kerok dulu bulunya, ya, bulunya sampai bersih, dikerok dulu, terus dipanasin, dijemur pakai air kapur, macam-macam lah. Tekniknya beda-beda soalnya. Ada yang ditiup dulu kalau kambing, macam-macam tuh teknik samak ya. Itu namanya samak. Dalam bahasa fikih namanya dibagun, ya disamak. Nah, kalau disamak kayak begitu, maka digunakan itu suci. Ya, tapi itu hewan-hewan yang suci. Ya, kambing, sapi. Kalau anjing, babi nggak bisa. Dia mau disembelih pakai nama Allah juga kan tetap aja najis. Tetap aja nggak bisa dimakan, tetap haram maksudnya gitu. Kalau anjing, babi, andai kata dia basah, dia jadi najis mughaladzah masalahnya. Sementara kalau ular, buaya gitu ya, dia tidak termasuk, tidak terkategori najis mughaladzah. Itu aja bedanya. Kalau najisnya anjing, babi, katakan taring babi misalnya gitu, kan suka juga buat gantungan, buat gaya-gayaan orang. Taringnya kering, tapi tangan kita basah, megang itu taring, maka otomatis tangan kita jadi najis mughaladzah. Nah, makanya hati-hati. Saya pernah punya temen bangga banget punya taring babi itu. Wow, dipakai buat gantungan kunci kan? Mau tembak segala macam, kayak dibawa buat jimat, dipakai buat sholat. Jadi sholat dibawa ya emang buat gantungan kunci gitu modelnya ya. Ya entah pakai jimat, entah model-model gaya-gaya dong, saya juga nggak tahu. Sekalipun andai kata dia ternyata palsu gitu ya, kan banyak juga yang palsu. Tapi kalau dia meyakini itu taring babi asli, maka tetap sholatnya nggak sah. Karena dia meyakini itu sebagai yang asli, walaupun palsu ya. Ya, karena kalau dalam fikih begitu, apalagi asli gitu maksudnya. Paham ya? Sama aja kayak kita air, makanya nggak boleh sembarangan. Air kita nih air putih ngomong. Jangan sosokan ya mabok yuk.
Ketika kita ngomong mabok dulu, jadi apel, anggur segala macam, ini maka terhukumi jadi anggur. Air ini jadi minuman keras, haram diminum. Karena sudah terucap akad, sudah terucap mulut dari kita mengatakan ini air sebagai minuman keras. Ya sama seperti misalnya kita sholat udah 3 rakaat apa 2 rakaat. Nah, dulu kan pernah kita yakin, kurang yakin, ya ragu-ragu. Maka terhukuminya bukan 3 tapi 2. Walaupun kita sudah melaksanakan 3. Karena yang diambil adalah yang paling terkecil. Gitu. Nggak boleh kita menghukumi 3 walaupun udah 3 karena ragunya 2 atau 3. Karena udah 3. Walaupun udah 3. Tapi karena ragu, maka dalam hukum fikih al-yaqinu la yuzallu bisyak. Sebuah keyakinan itu nggak bisa dihilangkan ya dengan keraguan-raguan. Yang 2 rakaat pasti benernya, ya dong. Sedangkan yang 3 rakaat ini kan kita yang ragu. Kita ragu nih 2 apa 3? Berapa tadi? Berapa? Saya udah 2 apa 3. Kalau 3 masih ragu kita, tapi kalau 2 udah pasti lewat. Paham maksudnya? Kita udah ngelewatin 2 rakaat. Yang kita ragukan kita 2 apa 3 nih. Yang pasti itu, yang meyakinkan itu yang 2. Sedangkan yang 3 meragukan. Maka dihukumilah 2. Gak bisa dihukumi 3. Ikut kedua. Ikutnya yang 2 karena yang 2 udah pasti. Gitu. Jadi balik lagi untuk masalah kasus apa samak ya. Nah, samak ini kulit-kulit hewan segala macam. Kalau dia matinya tidak disembelih, hukum asalnya najis. Kecuali di sini disebutin tadi anak Adam, manusia ya. Sebetulnya kalau di kitab fikih lain ditambahin lagi, misalnya kalau di Safinah itu ditambahin as-samak. As-samak itu maksudnya adalah ikan. Ikan itu bangkainya suci halal. Ya. Tapi kalau misalnya manusia, ini manusia dikatakan suci bukan berarti boleh dimakan. Artinya kalau kita megang tidak najis kalau dia mati. Tadi saya sampaikan sedikit berbeda halnya dengan mazhab Hanafi. Sebagian mazhab Hanafi berpendapat bahwa kalau jenazah, ya mayit kita nih manusia, dia mati hukumnya najis. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i enggak. Makanya di Mekah, di Madinah, ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena di sana mayoritas mazhabnya Hanafi, kita nggak bakal ngelihat ada jenazah di depan imam buat disolatin. Sekalipun di sana itu tiap selesai sholat wajib sholat jenazah. Pak Jiris, Pak Jihor udah tahu nih. Tahu nggak ada jenazahnya, pokoknya sholat jenazah. Ada jenazahnya, tapi jenazahnya tidak ditampakkan seperti kita. Saya nggak taruh depan ya sana. Ah, itu dia. Kalau kita kan umumnya, kita nih di Indonesia, jadi Pulau Jawa khususnya, kita kalau sholat jenazah kan jenazah di depan. Ya, kalau di dalam musola, di dalam masjid ya dimasukin, kan begitu. Digotong, dimasuk ke dalam musola, masukin ke dalam masjid. Kalau di sana enggak. Tapi itu kalau misalnya kita umroh, kita haji, di sana itu kan setiap orang yang wafat meninggal dibawa ke Masjidil Haram, dibawa ke Masjid Nabawi. Nah, kalau di sana berhubung di sana mayoritas mazhabnya Hanafi, ya termasuk imamnya, ulamanya dan sebagainya, maka itu nanti jenazah-jenazah tersebut ditaruh di lorong-lorong masjid. Tapi sebutin, tetap sebutin ya Pak Ustaz. Maksudnya disebutin namanya? Kagak, itu di Indonesia. Enggak Kagak disebutin. Sholat doang. Cuma sholat jenazah aja, cuma dikasih tahu aja. Ya pakai bahasa Arab lah, bahasa kita. Selesai sholat fardu ini kita sholat jenazah. Kalau di sana kan kagak ada wiridnya. Habis assalamualaikum, assalamualaikum ya jarak 2 menit 3 menit. Udah selesai. Nanti ada yang kasih komando as-sholat maksudnya sholatin jenazah. Nah itu kalau kita perhatikan nggak ada jenazahnya di depan imam, nggak ada. Misalnya kayak di Masjidil Haram, ya kan imamnya depan Ka'bah kan, itu jenazah kagak ada di depan Ka'bah, adanya di lorong-lorong itu. Begitu pula di Masjid Nabawi nggak ada, adanya di lorong itu kalau keluar dari Raudhah. Nah, karena memang mayoritas di sana menggunakan ala madhab Hanafi. Bahkan guru saya S2-nya, S3-nya di Pakistan itu juga cerita sama saya begitu. Di Pakistan juga banyak kan karena madhabnya Hanafi. Itu orang kalau bawa
keranda jenazah, orang mau sholat jenazah, ya udah ditaruh aja di lapangan. Kagak dimasukin ke teras, taruh aja di lapangan. Udah orang-orang masuk wudhu sholat. Nah, perlu saya sampaikan. Andai kata itu terjadi, andai kata ada orang nyolatin jenazah kayak begitu, itu sah, Pak. Jangan kaget misalnya. Jangan kaget. Iya. Jadi seandainya ada orang, misalnya Pak Haji Kohar, tolong sholatin bapak saya. Tapi kebetulan tuh orang mazhabnya Hanafi. Dia nggak mau jenazahnya dimasukin ke dalam. Iya. Ikutin aja. Nah, ikutin aja. Jadi nggak masalah. Jadi tidak ada kewajiban meletakkan jenazah di depan. Iya. Begitu pula dengan letak tempatnya. Palanya di mana nih? Di utara apa di selatan? Gak urusan. Itu semuanya sunnah. Ya. Cuman umumnya kakinya di sini kan gitu. Palanya di sini. Berarti di mana tuh kakinya? Di sebelah Timur, tenggara, selatan ya. Kaki di selatan, pala di utara. Nah, kalau mayatnya laki-laki, maka si imam berada di bagian kepala. Kalau mayatnya perempuan, si imam berada di bagian tengah-tengah, pusar. Ya, tapi andai kata kebalik, palanya bukan di utara, palanya di selatan, kakinya yang di utara. Secara hukum fikih sholatnya tetap sah. Karena tanpa adanya jenazah pun sholatnya tetap sah. Ini perlu saya sampaikan karena ya zamannya udah beda kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kita seragam, ya mantapnya banyakkan Syafi'i. Nah, sekarang beda-beda, Pak. Karena saya beberapa kali juga nemuin kejadian kayak gitu. Orang minta sholatin jenazah, tapi dia nggak mau jenazahnya dibawa ke dalam masjid. Kalau jenazahnya berat gimana juga? Oh, itu beda lagi ceritanya. Beda itu ceritanya. Itu kan bicara hukum fikih. Kalau jenazahnya berat mah. Beda masalah. Beda masalah. Itu ntar sambil ngopi kita cerita. Beda masalah. Terpanjang urusan itu. Panjang urusannya. Nah, ini masalah fikihnya. Ya, jadi kalau jenazah, ya kalau model kayak tadi, mayit walaupun dia di luar tetap sah. Di lapangan tetap sah. Dimasukin tidak najis kalau kita pakai mazhab Syafi'i. Kalau disolatkan di luar pun kalau pakai mazhab Hanafi juga tetap sah. Sebetulnya mazhab Syafi'i juga tetap sah, Pak. Karena di mazhab Syafi'i itu ada sholat goib. Ya nggak? Sholat jenazah, sholat goib. Lah sholat goib kan jenazahnya ada nggak? Cianjur. Nah, misalnya kayak Cianjur kemarin, kita mau sholat jenazah goib sah. Kan nggak ada jenazahnya itu. Iya. Dan Rasul juga beberapa kali melakukan itu. Pernah suatu ketika ada perempuan yang biasa nyapu Masjid Nabawi, dan ini hadisnya sahih. Dia biasa nyapu Masjid Nabawi, meninggal. Rasul kagak dikasih tahu, Pak, kalau itu tukang sapu, bahasa kita marbot lah, tapi perempuan. Kagak dikasih tahu sama para sahabat bahwa itu perempuan, itu marbot meninggal. Nah, Nabi ngerasa kok jamaahnya, sahabatnya ada yang kurang. Kehilangan. Si fulan sih mana nih? Nah, dikasih tahu baru sama sahabat tuh. Ya Rasul, si fulan udah meninggal. Loh, kenapa kamu gak ngasih tahu saya? Nah, kata sahabat, ya kan itu orang cuma tukang sapu masjid. Emang penting masa gitu. Cuma tukang sapu dong. Wah, kaget Rasulullah. Ya justru orang-orang yang seperti itu yang bisa meramaikan masjid. Orang-orang seperti itu yang bisa membuat motivasi, membuat semangat orang memakmurkan masjid. Dan sekarang kalau masjidnya rapi, musolanya rapi, Pak, bersih, kan enak, nyaman. Dan sedikit banget orang yang mau untuk melakukan itu. Makanya Nabi separuh marah, kaget loh. Kok kamu gak ngasih tahu saya? Langsung tuh Nabi tuh jalan menuju kuburan si fulan tadi, terus sholat di atas kuburan. Nah, itu namanya sholat goib. Jadi dalil daripada sholat goib itu dari situ. Gitu ya. Nah, titik. Aslun. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa istimalu awani dahabi, menggunakan bejana atau wadah atau tempat yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Ya, jadi nggak boleh. Wa yajuzu, tapi boleh apa istimalu ghairihima, menggunakan selain daripada keduanya, minal awani, daripada bejana atau wadah atau tempat. Nah, jadi ulama sepakat untuk zahab, untuk emas atau fiddah, perak,
Kalau dia digunakan sebagai perhiasan, itu hanya diperbolehkan untuk perempuan. Laki nggak boleh. Cincin apapun. Termasuk cincin segala macam. Tapi kalau untuk wadah, untuk ina namanya, untuk tempat makan, jadi piring kita, itu ulama sepakat. Mau laki mau perempuan kagak boleh, haram. Jadi bedain ya, hati-hati. Kadang-kadang orang suka gagal paham di situ. Ya, jadi kalau untuk hiasan, perhiasan, misalnya dibikin cincin, gelang, kalung, itu hanya untuk perempuan. Tapi kalau sudah dibikin wadah, dibikin piring, itu nggak boleh dipakai, kita makan pakai gituan. Mau laki kayak mau perempuan kayak kagak boleh, haram. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita orang kaya, maksudnya gitu. Piringnya emas gitu ya. Ya walaupun mungkin kalau model-model kayak kita mah jarang. Tapi kalau zaman dulu, Pak, ya, raja-raja itu piringnya ya emas. Nah, kita aja kismin. Asli. Ya? Iya, kalau kita kan kismin kagak punya boro-boro piring emas. Ya, kita mah kayak narapidana piringnya plastik. Nah, kalau zaman dulu raja-raja, apalagi zaman Nabi Muhammad itu maksudnya kaisar-kaisar gitu ya, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh Arab misalnya gitu. Ya itu makannya dari piringnya aja pakai piring emas. Sendoknya aja sendok emas, gelasnya aja gelas emas. Gitu. Makanya Nabi menegaskan laki-laki, seandainya dia laki-laki yang menggunakan pakaian ya misalnya saking dia mewahnya gitu, hiasan, maka di surga dia tidak akan mendapatkan itu. Dan ada kata laki-laki sok-sokan ya, makan pakai emas, cincin emas, pakai gelang emas, kalung emas, segala macam, jam termasuk. Kan ada jam pakai itunya emas kan? Nah, iya. Nanti dia di akhirat, dia andai kata dia masuk surga, maka dia tidak akan diberikan hiasan-hiasan emas. Padahal di surga itu laki-laki nanti hiasannya emas semua, Pak. Kita masuk surga, pertama kali yang dipakai ke kita tuh mahkota yang terbuat dari emas, dari mutiara, zamrud. Jadi mahkota kita kayak raja tuh. Pertama kali datang, Bang Dadi baru masuk nih, udah dipakein duluan ya. Bang Madi langsung dipakein, dan itu emas. Kalau nggak diperlihatkan. Insya Allah masuk surga. Insya Allah. Kalau saya pede, kalau Bang Boda nggak tahu. Ya itu pertama kali yang dipakein adalah emas. Terus jalan lagi ke depan dipakein jubah emas, terbuat dari sutra, sutranya benang emas, Pak. Dipaju lagi ke depan dikasih kalung mutiara, jamrud, zabarjat, emas lagi. Iya, emang itu pakaian kita nanti di surga. Tapi kalau seandainya orang itu pernah menggunakan emas di dunianya waktu masih hidup, maka dia nggak bakal mendapatkan hiasan tersebut di surga. Walaupun sama-sama masuk surga. Masuk surga, orang baik orangnya. Tapi orang tersebut tidak mendapatkan hiasan yang seperti itu. Jadi iya. Dunia miskin aja ya, Pak. Iya. Kalau kita kan emang nggak kebeli. Nah, makanya hati-hati. Saya sering sampai ini sepele ya. Nah, misalnya kayak Mas Gianto punya anak perempuan, Mang Wadi juga punya anak perempuan, saya juga punya anak perempuan. Hati-hati. Zaman sekarang tuh lamaran aja sosokan pakai cincin emas. Kalau perempuan gak masalah. Ini laki-lakinya pakai cincin emas juga. Hati-hati tuh. Pendidikan saya sama aja. Emas putih, emas bukan? Sama. Nah, iya. Emang Nabi nyebutin emas kuning, emas merah, emas putih. Makanya saya jelasin, hati-hati ya. Jangan ngikutin budaya itu kan bukan budaya kita juga. Emang budaya Islam tuh? Bukan. Kalau Mas Wirya nggak apa-apa, Pak. Nah, Mas Gianto nggak apa-apa tuh. Nah, misalnya melamar nih, ya, ini hati-hati. Kan ada simbol. Kalau anak sekarang pakai simbol. Tunangan. Nah, sebetulnya yang dipakai buat ngikat itu ya cuma si perempuan aja cukup. Laki mah ngapain? Kan yang dilamar makan perempuan bukan laki. Iya enggak? Lah khitbah itu lamaran itu ditujukan pada perempuan. Bahasa kasarnya lu udah gua DP nih. Kan begitu. Nih, tanda DP-nya apa nih? Gua kasih emas misalnya, cincin atau gelang. Laki kan yang nge-DP. Kan yang ngeluarin duitnya laki, ngapain laki ikut-ikutan pakai cincin emas juga? Blow on sebetulnya. Ketahuan banget tuh dibiayain bapak ibunya itu kalau kayak gitu, kagak modal diri. Udah gitu kadang-kadang yang makein juga
si lakinya. Lah sekarang lakinya sama perempuannya kan belum pada Belum. nikah. Iya. Pakai karet kali itu. Saya ngasih masukannya gitu. Kalau ada yang undang saya ya. Ini kalau ada yang undang saya, Pak Ustadz, nanti misalnya gitu bacain doa, apa tausiah segala macam. Saya kasih tahu gitu. Saya nggak minta apa-apa. Syarat saya satu. Andai kata dalam hal lamaran misalnya, saya minta ibunya yang makein cincin emasnya kepada si perempuan, ibu mertuanya, calon mertua. Iya. Nanti kalau masalah foto bareng-bareng silakan. Tapi kalau misalnya makein cincin, jangan si pacarnya. Lah pacarannya jadi dosa. Belum mukrimnya. Iya. Dia perkara ntar di luar. Dia pakai pegang-pegangan udah urusan dia deh. Lah ini masalahnya di depan halayak ramai kan gitu. Di depan umum, apalagi di depan ustadz. Berarti kan secara nggak langsung, mohon maaf, kalau kita ngediemin, kita yang ngerti agama ngediemin, jadi seakan-akan yang kayak gitu tuh boleh. Bahayanya sebetulnya di situ. Kalau kita ngediemin, berarti yang begitu itu seakan-akan boleh. Lah kita kan tahu ilmu, kita tahu hukum. Emas nggak boleh dipakai laki-laki. Emas putih tetap aja. Emas bohong-bohongan, besi biasa tapi dibikin kayak emas. Kalau dia itikotnya itu emas, yakin itu emas, walaupun bohong-bohongan tetap haram. Karena substansinya bukan masalah pakaian, masalah perhiasan. Karena emang tujuannya yang diharamkan itu adalah menghias dirinya itu. Itu makanya tadi kalau Pak Haji bilang emas putih gimana? Kan emas juga. Mau emas putih, mau emas merah, mau emas kuning, judulnya emas. Mau yang 24 karat, mau yang karatan, judulnya emas. Makanya hati-hati nih, ya kalau kita punya anak, punya cucu yang kawin, jangan ikut-ikutan tren sekarang. Tren sekarang mah udah boros, ngabisin duit banyak, ya kan? Kadang-kadang mohon maaf, nauzubillah, pernikahannya juga kagak berkah, iya kan? Makanya begitu. Kenapa? Karena di awalinya saja startnya udah salah, khitbahnya, lamarannya udah penuh maksiat, belum ntar kawinnya, undang-undang tuh, mama mesti itu nih, ya kan? Belum ntar minuman keras, macem-macem, joget yang segala macem. Ya kayak gitu mau berkah. Cuman gimana ya? Udah zamannya begitu maksudnya. Udah akhir zaman. Ntar kalau kita frontal, wah orang kok fanatik agama loh. Kayak gitu. Sebetulnya bukan masalah fanatik agama gituan mah. Lah emang hukum agamanya begitu. Kalau dipandang dari hukum agama emang nggak boleh kan, kalau dihukum dari ilmiahnya pun nggak boleh kan? Iya. Emang nggak boleh juga. Ilmiahnya kalau perempuan boleh pakai emas karena kan dia ada haid gitu kan, perempuan. Ya itu dari fungsi apa, kesehatan ya kan, medis, dari segi medis gitu. Nah dari sisi agamanya, dari sisi Islamnya begitu. Makanya hati-hati ya kalau kita punya anak. Biasanya kayak gitu soalnya adanya di anak perempuan, Pak. Ibaratkan Pak Ustadz ngajak, ngimbau supaya mulainya dari diri kita sendiri. Nah, mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita nyarani orang, jadi salah paham kan gitu. Ya, kecuali dia bisa nerima ya. Tetap kalau saran mah, misalnya saudara kita kan bisa kita sarani. Perkara dia mau lakuin apa enggak urusan dia. Kan begitu. Cuman yang pengalaman saya gitu ya, berdasarkan pengalaman saya alamin ketika ketemu orang kayak gitu ya, perannya di perempuan. Makanya saya sampaikan kayak Mas Gianto punya anak perempuan nih, Bang Madi punya, saya punya. Itu perannya di situ sebetulnya. Karena sebab kalau yang laki mah sebodoh amat sebetulnya. Kita nih orang laki, Pak. Kita kan ngelamar juga dulu sebodoh amat kan. Nah, kadang-kadang yang sok-sokan tuh perempuannya. Jadi tuntutan perempuan kadang-kadang. Ini si laki mau ngelamar si perempuan. Perempuannya tuntutannya aneh-aneh. Nanti kita pakai itu ya, acara-acara pakai MC itu masalahnya. Ntar kita pakai tukeran cincin ya, kamu nuker masukin cincin ke aku cincin ke kamu. Ntar kita foto ya, di belakangnya pakai background I love you ya kan? Zaman sekarang begitu faktanya. Pak Haji ini semua gak bakal ngalamin zaman dulu, ya kan? Nah, zaman saya juga gak ngalamin ya begitu-gitu. Dan zaman saya Bang Madi saja masih muda, kita ngelamar datang blok udah selesai. Kapan kawinnya begitu udah. Nggak ada repot-repot kayak begitu. Nggak ada cincin-cincinan, kagak kebeli juga masalahnya. Iya kan? Tapi ya tadi, kalau laki nih kita yang laki-laki itu cenderung pengennya tuh polosan aja. Bawa nama guru saya, ini menurut guru saya begini, nggak boleh suatu saat misalnya. Nah, saya bawa nama-nama guru, nggak apa-apa, silakan.
Tapi yang bagus ya supaya nggak jadi fitnah gitu ya, supaya nggak berantem pas acara. Yang kayak begitu-gitu tuh dikomunikasikan dulu. Nah sebelumnya dikomunikasikan dulu. Kayak tadi tuh Bang Madi, misalnya ada orang datang, Pak Ustadz nanti tanggal sekian minta hadir ya Pak Ustadz, anak saya mau dilamar. Kan dia ngasih tahu tuh, langsung kita komunikasiin, Bu, anak ibu kan mau dilamar, acaranya gimana Bu? Oh gini-gini Pak Ustadz. Nah kita nggak bisa nutup ya untuk ikut perkembangan zaman anak. Selama itu nggak ada masalah secara syariat, kita ikutin nggak apa-apa Pak. Kayak foto-foto, zaman kita kan dulu lamaran kagak foto-foto, lamar aja begitu. Ntar pas nikah baru foto kan begitu. Ya zaman sekarang ada pakai foto-fotoan segala, selfie segala macem. Terus tadi tuh bikin background, alep balon-balon segala macem. Ya emang udah zamannya nggak apa-apa. Itu kan kagak haram. Nah yang penting jangan sampai terjadi tadi tuh. Laki-laki tukeran cincin pegangan sama perempuannya, itu yang kita jaga. Jadi kalau selama syariatnya masih memperbolehkan, gitu kan, ya silakan. Nah, namanya udah zaman. Emang udah zamannya begitu. Nah kalau ditolak mah marah dia. Wah, bapak kolot banget sih. Gitu. Dibilang kolot kita. Ya. Nah jadi nggak masalah yang kayak gitu, nggak masalah. Tapi yang kita harus rem. Nah adat-adat budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ya satu budaya Indonesia sendiri, budaya kita orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, ya kan. Yang kedua budaya Islam sendiri, nggak ada Islam ajarin kayak gitu. Jadi gimana supaya tetap pakai cincin tuh perempuan? Ya udah, ya kalau misalnya anak kita laki, ya udah istri kita yang makein. Jangan kitanya juga. Ini bapaknya juga kadang marung main baju aja. Jangan. Bapaknya juga bukan marung, ya kan? Kan belum kawin. Nah iya jangan maksudnya. Ya udah ada bini kita deh. Ya, kita punya calon mantu tuh perempuan, biar istri kita yang makein cincinnya. Nah pas dipakai dipoto di samping istri kita, anak kita yang laki-laki. Kan cakep, ya enggak, di samping dia orang tuanya yang perempuan. Ntar udah selesai baru anak kita tuh yang laki-laki yang lamar foto bareng-bareng, yang perempuan sambil begini deh. Kalau sekarang enggak, dua-duanya begini mamerin. Lah iya Pak Haji semua kagak punya HP sih, jadi susah. Ya begitu Pak Haji biar tahu. Pak Haji Kohar kagak tahu juga sama. Lah sekarang dua-dua aja tanya Bang Madi itu. Pede begini loh. Yang laki begini, yang perempuan begini, sama-sama memamerkan keharaman yang dia lakukan. Iya, Nauzubillah. Lah itu kan haram. Berarti dia sedang memamerkan keharaman, memamerkan dosa yang jelas-jelas secara syariat kita kagak boleh. Iya, hati-hati. Lah terus gimana tadi? Ya udah yang perempuannya aja. Perempuannya begini, sampingnya ibu perempuan, sampingnya istri kita ada tuh. Nah, ntar baru kita di situ, bapaknya atau anak-anak kita. Jadi tetap dipoto mah dipoto itu. Jadi secara modernisasi, secara zaman dia nggak ketinggalan zaman, tapi secara syariat Islam juga tidak menabrak. Jangan sampai sakleknya kita terus jadi berantem sama orang, maksudnya gitu. Ya, komunikasi. Nah, tetap makanya kedepankan komunikasi. Makanya kayak tadi saya bilang kita komunikasiin dulu. Saya pribadi saya komunikasiin. Saya jelasin pada orang yang undang saya, Bu, Pak, namanya laki-laki, namanya belum mahram ya kan. Masa pantas nggak kira-kira pegangan di depan kita? Masalahnya, masalah di belakang saya urusan dia deh. Ya, ini masalahnya di depan kita. Berarti kan apalagi ustadz. Lantar kan berarti jadi pegangan juga orang. Pak Ustadz ngomong pegangan haram, bukan mahram haram. Itu dipoto melihat, lah kan ada saya di situ. Lah kan bawa nama saya juga, jadi maksudnya gitu. Lah itu bahaya, makanya kita larang sih, kita kasih tahu. Nah, dan ntar pas proses ya prosesi akad lamarannya, akad khitbahnya, nanti ibu aja yang wakilin ya. Udah anak ibu cukup berdiri di samping ibu, biar ibu yang masangin cincinnya ke calon mantu ibu. Udah yang anak ibu cukup di samping ibu aja, nanti baru dipoto bareng. Nanti kalau mau pamerin udah pamerin cincinnya si calon mantu ibu. Anak ibu nggak usah pakai cincin emas, nggak boleh laki-laki pakai cincin emas. Mau bohong-bohongan mau benar-benar kan sama aja. Ya. Nah itu dikasih komunikasi kayak gitu. Nah supaya tak pas hari hanya, andai kata udah terjadi itu proses lamaran nggak ada masalah. Lo kadang-kadang yang begitu aja masih diprotes. Nah, iya, ada kayak gitu juga. Ini kita udah desain nih gitu Pak ya. Ini yang laki-laki tamu dari besan di sini. Ini yang perempuan tamu dari besan di sini. Lah tetap aja pas datang berantakan. Laki di mana, perempuan di mana. Nah itu kejadian. Saya kan sering diundang masalahnya, jadi tahu. Jadi tahu situasi, paham situasi.
Kalau guru saya lebih saklek lagi. Kalau guru saya, salah satu guru saya itu kalau diundang untuk khitbah, untuk lamaran, itu langsung dinikahin, Pak. Langsung dinikahin hari itu juga. Yang penting kan udah terdaftar di KUA, udah pasti nikah dia kan. Kecuali mati dia tuh, kalau mati udah masalah. Tapi kalau kiai saya gitu, saking dia kagak mau bawa tanggung jawab. Karena orang, mohon maaf, anak sekarang nggak tahu kalau zaman kita ya, mungkin beda-beda. Anak sekarang, mohon maaf nih saya nanya sama anak-anak muda sekarang, kan saya banyak bergaul sama anak muda. Itu kalau udah bahasa kasarnya naruh cincin, udah khitbah, udah lamaran, mereka sok-sokan kayak suami istri. Kemana-mana boncengan, kemana-mana begini begitu. Panggil mama, sok-sokan lah iya. Ya. Belum terkirim undangan ya kan mereka ngirim undangan nih, ngirim undangan kemana-mana, undangan pernikahan itu. Yang kita khawatirkan dia mampir. Iya. Itu yang kita khawatir karena dia merasa udah pede, aku kan bakal jadi sama lo. Mau sekarang mau besok kan sama aja. Kasbon dulu dah kasbon. Kasarannya gitu. Nah iya. Kalau tiba-tiba mampir ke hotel kelas melati lah, terjadi hubungan badan, padahal dia belum nikah, kan hukumnya tetap dosa. Tuh ada kiai saya yang saklek, Pak. Pokoknya kalau diundang untuk ngelamar langsung dinikahin, bodo amat. Mumpung ada bapak ibunya di situ, langsung diijabin gitu. Ya perkara antar negara. Masalah negara kan bisa udah jalan. Orang kan biasanya kayak gitu cuma formalitas doang sekarang. Nah itu bedanya pernikahan zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita Pak emang bener-bener khitbah. Kita bener-bener ngelamar, diterima apa kagak. Kalau diterima baru kita urus masalah administrasinya. Kalau nggak diterima ya kita cari lagi. Kalau anak sekarang kagak khitbah lamaran itu udah masuk proses, kadang-kadang dia udah daftar di KUA. Belum dilamar udah daftar duluan ke KUA. Nah, gimana ceritanya? Nah, ini berdua gitu. Ada etika kalau zaman dulu. Orang nggak bakal daftar nikah kalau seandainya dia belum melamar. Nah, sekarang enggak. Belum melamar, belum khitbah. Tapi namanya udah ada duluan, udah daftar duluan ke KUA. Aneh. Nah iya aneh zaman sekarang udah. Akhirnya maslun wasiwak adapun siwak itu mustahab sunnah. Ya, siwak itu kalau bahasa kita gampangnya sikat gigi. Hukumnya sunnah fi kulli halin, pada setiap keadaan atau setiap saat. Illa kecuali ba'da zawalin, setelah tergelincirnya matahari. Ya, apa munculnya matahari ya? Zawal. Lisoimi bagi orang yang berpuasa. Wahwa adapun bersiwak tadi itu fisalah sati mawadi'a, ada pada 3 tempat asyaddustihaban yang sangat disunahkan. Ada 3 tempat, 3 kondisi di mana siwak itu sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Yang pertama inda taghayyuril fami, yaitu ketika ya berubahnya bau mulut, ya berubahnya wangi mulut kita, min azmin, ya karena kelamaan diem. Oh diem lama kan bau kan. Kita di bis nih diem aja, turun dari bis bau itu, bener. Nah, iya. Nah, iya. Oh kalau ada orang kelamaan diem bau aja mulutnya. Makanya puasa itu bau gitu. Makanya orang puasa itu karena lemes diem aja bau dia. Au ghairihi atau selainnya. Ya, bisa juga bau karena yang lain, hal yang lain. Maksudnya misalnya kayak karena makan makanan yang bau ya, jengkol, pete gitu ya dan sebagainya. Nah, itu disunahkan sekali untuk siwak. Terus wa indal qiyami, yaitu ketika bangun minan naumi dari tidur. Tuh, bangun tidur juga disunahkan siwak. Terus wa indal qiyami, ketika untuk berdiri bangkit ila sholati, untuk menunaikan sholat. Jadi kalau untuk menunaikan sholat juga disunahkan siwak. Nah, siwak itu saya sering bawa yang panjang, tadi saya bawa yang pendek nih. Iya. Nah, ini siwak modelnya kayak gini ya, 10.000-an apa 12.000. Cara pemakaiannya? Cara pemakaiannya nih kalau panjang ya, saya bawanya yang pendek. Kalau yang panjang, afdol menggunakannya. Nah ini jari telunjuk di bawah. Ada yang mengatakan pendapatnya ini begini diseling. Jadi yang kayak gitu diseling ya. Ada yang mengatakan pendapatnya begini. Terserah mau pakai yang mana. Yang penting jangan begini. Walaupun begini pun tetap dapat kesunahan, dapat pahala. Tapi yang afdol dilipat gitu. Nah nanti bagian yang digosok itu dari kiri ke kanan. Bagian atas ya, dari kiri terus ke kanan. Bagian atas dulu, setelah itu baru bagian bawah, dari kiri ke kanan ya. Terus saja lakukan 3 kali. Setelah 3 kali baru yang paling pojok. Kalau giginya palsu bisa juga pahala tuh. Insya Allah pahala kalau
nih Pak, itu pakai baju apa pakai? Nah, sebagian ada ulama yang mengatakan kalau tidak ada siwak boleh menggunakan bahan yang kasar. Oh. Jadi bahan tapi yang kasar. Jadi kalau masalah pakai baju atau pakai sorban itu bukan masalah baju sorbannya, masalahnya bahannya kasar apa enggak. Gitu. Kalau pakai baju, misalnya pakai apa bagian kerahnya. Kerah. Lah kalau bajunya bahan yang lembut, tisu, bahan tisu kan banyak kayak gini kan bahan tisu nih, bahan tisu kraton. Lah itu kan kagak keras, kagak kasar. Jadi nggak bisa membersihkan gigi, maksudnya gitu. Fungsinya kurang. Tapi kalau bahannya kasar kayak baju anak sekolah tuh, yang tetoron ya kan, nah itu kan kasar tuh, nah itu bisa. Begitu pula misalnya kayak pakai sorban, tergantung sorbannya gimana dulu. Kalau sorbannya halus ya kagak bisa dipakai. Tapi tetap itu yang begitu itu dapat kesunahan membersihkan gigi. Jadi intinya tetap membersihkan gigi. Makanya Nabi bilang kalaupun nggak ada yaudah pakai bahan. Ya, pakai bahan misalnya kayak tadi kita pakai baju. Seandainya pun ini misalnya bahannya halus, ya, karena yang sebetulnya yang bagus itu bahannya kasar. Tapi daripada kagak ada, masa kita pinjam teman kita, Mas Gianto, pinjam baju nih, bajunya kasar kayak gini, pinjam dulu buat gini, kagak mungkin. Ya udah pakai baju aja sendiri, gitu ya, pakai baju sendiri gunakan untuk bersiwak, itu juga nggak masalah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.